Dia kala itu membawa Indonesia untuk merdeka. Ketika sudah mulai punya kekuasaan, kok mulai muncul iri dengki, muncul perebutan kekuasaan, sehingga antar sahabat, antar para pejuang petinggi bangsa sudah tidak sinergi. Ketika diundang di istana, si A datang, si B nggak datang, katanya nggak mau ketemu karena apa? Bagiannya kurang besar. Pak, bicara penghasilan negara dari hasil tambang emas ini aja dalam 1 bulan bisa triliunan. Saya hari Senin kemarin kuliah dulu di PT NHM Pluit Pertambangan yang ngurusin tambang emas se-Indonesia, menceritakan ada tambang emas yang di Kalimantan itu untuk menghidupi negara Indonesia, penghasilan emasnya saja di Kalimantan 50-100 tahun ke depan Indonesia masih jaya. Ini belum ngomong yang Irian Jaya loh. Jadi di Kalimantan ada gunung, ada pertambangan yang kalau digali tanahnya ada kuning-kuningnya. Ini bukan kuning tai, bukan. Kalau kuning tai itu di Jakarta, itu ngapung di sungai. Ini tanahnya emas. Maka ahli pertambangan Jepang menawarkan, tambang ini kalau dikelola oleh orang Indonesia butuh waktu 50 tahun, tapi kalau orang Jepang cukup 10 tahun selesai dengan mesin teknologi canggih. Maka bicara penghasilan Indonesia memang sangat besar. Maka almarhum Romo Kiai Haji MZ menyampaikan, Indonesia sangat kaya, hasil alamnya ada, hasil lautnya itu nyata. Saya ngobrol dengan salah satu petinggi di PT NHM itu. Kita kembali. Petinggi negara ketika dikasih pertambangan emas, pertambangan timah, ada yang hasilnya gede, ada yang enggak, mulai iri dengki, mulai tidak bersama untuk mengisi kemerdekaan. Maka ketika dipanggil, kata Presiden Soekarno nggak mau datang. Ya Pak Presiden Soekarno manggil Kiai, Pak. Ini hebatnya Pak Presiden. Beliau manggil Kiai kalau ada urusan negara. Makanya Pak Presiden itu punya dewan penasehat namanya One Team Press. Kiai-kiai host menasehati Presiden. Salah satunya kalau saat ini penasehat Pak Jokowi itu Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Insya Allah besok malam beliau hadir di Kelurahan Kapuk Cengkareng di Yayasan Majelis Taklim Asy-Syarifiyah yang punya TV Al-Baqiyah TV, yang saya ngisi di acara itu, dan saya besok malam diminta untuk menjadi MC, meng-MC Habib Lutfi bin Yahya. Itu yang datang pasti ratusan bahkan ribuan manusia besok malam. Pak Presiden Soekarno ngebel Kiai, Pak. Kiainya di Jawa Timur, letaknya di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, namanya Mbah Wahab Hasbullah, yang punya lagu namanya Subhanul Waton. Lagunya begini, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takum minal iman, inhadu ahlal waton. Indonesianya aja. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah julimu. Kalimatnya Indonesia negeriku. Itu lagu disusun tahun 1933, merdeka 1945. Ada pergerakan bahwa Nusantara ini namanya Indonesia. Kala itu Mbah Wahab Hasbullah menggerakkan jiwa para pemuda untuk berjuang bersama agar Indonesia terbebas dari penjajah Belanda. Dan Mbah Wahab diundang. Mbah Wahab singkat kata datang ke istana. Ini begini, ini kok para petinggi bangsa mulai pada nggak mau kenal, mulai pada ribut. Saya kumpulkan atas nama silaturahim, nggak mau datang. Kira-kira pakai metode apa?
bahwa hak usul dipakai metode halal bihalal. Pak Soekarno, apa itu halal bihalal? Halal bihalal itu ya saling minta maaf dan memaafkan, saling menghalalkan, ayo sama-sama kosong-kosong guyub rukun untuk mengisi Indonesia. Oke, kalau begitu diundanglah lewat undangan halal bihalal, maka hari itu ada halal bihalal, para petinggi negara saling maaf dan memaafkan, maka laisal marjumikum ila afwan bi afwin wa halalan bi halalin. Tiada yang diharapkan dari bapak semua yang hadir hari ini kecuali saling maaf dan memaafkan, halal dan menghalalkan. Maka tradisi halal bihalal sekarang terus lestari di kementerian, di gubernur, di kabupaten kota, di kecamatan, di kelurahan, bahkan sampai majelis taklim ada acara halal bihalal. Jadi hari ini kenapa Bapak Ustadz Apon, Bapak Haji Junaidi, Bapak Gus Amin mengumpulkan kita buka bersama dalam rangka sinergitas kebersamaan, saling maaf memaafkan. Maka saya yang 2 minggu sekali kita ketemu ngaji ke depan nanti, dan beberapa pertemuan yang sudah kita lewati tentu banyak tutur kata yang kurang pas dan kurang sopan. Hari ini mohon maaf dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira dimaafin apa tidak? Maafin apa tidak? Kayaknya Haji Junaidi kok nggak serius. Maafin. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau jamaah ada salah sama saya, kayaknya sih nggak ada. Bapak nggak pernah punya salah sama saya, nggak pernah ngomong saya. Tapi kalau bapak ngomongin jelek saya berarti ada dosanya ya. Saya yakin bapak nggak pernah ngomongin saya kejelekan, nggak pernah. Nggak ada lah ya. Pokoknya bapak nggak ada salah. Tapi umpama pun ada, saya juga akan membukakan pintu maaf. Maka kita saling minta maaf dan memaafkan. Itu kunci kehidupan. Kalau sudah wal'afina 'anil nas, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya robbal. Tapi maaf dan minta maaf serta memaafkan jangan hanya halal bihalal. Setiap menit, setiap detik kalau punya salah, maafin saya ya, saya punya salah. Kalau orang gampang ngomong kata-kata itu Pak, dadanya itu orang itu terbuka. Maafin saya ya, saya banyak salah. Tapi kalau orang tuh nggak pernah muncul kata-kata itu orang hatinya tertutup. Minimal kita sebagai suami sama istri, memang istri selalu ngomong Neng atau Dek atau Yayang, saya banyak salah, maafin ya. Saya kalau seminggu mampunya cuma ngasih duit 5 juta. Bapak pernah ngasih 5 juta seminggu sekali, tiap minggu gitu? Nggak pernah lah. Sekarang aja kalau pegang duit di mana? Emang Ustadz pernah? Belum. Yang udah Pak Daryono itu pun kalau lebaran doang. Nah itu satu, halal bihalal. Sekarang yang kedua, sebentar ini 5 menit kalau ini Pak, tenang. Kita karena memang mau pengajian, jadi saya motivasi. Ya walaupun kalau Al-Munir yang ngaji iya baik, ya. Tapi ini memperkuat. Maka hadis Nabi yang familiar untuk memperkuat, julu suka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min sholat khairun min alfi sholati tatawwu fil lailah. Duduk kita ini 1 jam, kita paling 1 jam Pak. Bapak ngaji, paham nggak paham lah. Haji Mas'ud baca kitab Fathul Qorib menyampaikan babut toharoh, bab bersuci.
Itu nggak paham, tapi Bapak duduk dengerin. Nabi menyampaikan lebih bagus daripada satu malam sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Jadi kalau malam kita sholat sunnah 1000 rakaat, sudah pernah apa belum? Belum lah, Ustaz juga belum. Sholat 1000 rakaat kayak apa? Sholat 23 rakaat saja. Imamnya pelan-pelan itu besok nggak datang lagi. Kapok. Di sini yang imam Haji Junaidi. Kapur. Kata makmum lah, bawa badan sendiri aja loyo jadi imam. Sholat 1000 rakaat, Pak. Maka pantas kalau Nabi kakinya pada bengkak karena sholat sujud rukuk. Tapi kan kalau kita kaki bengkak karena asam urat itu Nabi. Maka fadilah orang yang ngaji kata Nabi, Masya Allah, lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Kok bisa Pak Ustaz? Iya, sholatnya yang tidak pakai ilmu. Jadi sholat asal sholat, nggak pakai tumaknina, nggak pakai rukun sholat yang sempurna. Nah, maka dengan adanya ngaji dipelajari, disampaikan oleh Ustadz Haji Mas'ud, kita jadi ngerti tumaknina itu adalah sukutul a'dha minal harokah, diamnya gerakan dari diamnya anggota ketika bergerak. Maka di situ menjadi absahnya sholat. Itu yang dimaksud pentingnya majelis taklim. Tapi yang sering kita sampaikan, HP yang selalu kita pakai aja suka lobet. Sehari itu kalau nggak dicas lobet, begitu. Nah, maka iman Islam kita juga ada lobetnya, maka harus dicas. Ngecasnya gimana? Di majelis taklim. Maka setiap Sabtu malam Minggu daripada nganggur di rumah. Kata-kata ini jelek sebenarnya. Daripada nganggur di rumah, ayo pada ngaji. Ini jelek loh kata-kata ini, Pak. Ngaji kok daripada nganggur. Tapi itu harus muncul, karena ternyata orang itu malas bener gitu loh. Ini kata-kata ini nggak bagus, tapi harus saya pakai ya, daripada nggak ngapa-ngapain lah Pak. Datang ada masjid, ketemu sholat, apalagi malam ini Pak, karena halal bihalal, aroma sayurnya udah bikin saya lapar. Tadi pas saya datang kan sopir nenteng-nenteng sop iga sapi Pak. Sebenarnya saya kepingin makan bareng Pak, tapi nggak bisa. Terus jangan Pak merepotin panitia, terus nggak apa-apa untuk Bapak saja. Baik, kesimpulan pertama, saya mohon maaf untuk malam ini pada Haji Mas'ud ya Pak Haji, nggak sopan saya. Kepada Ustaz Akun, Haji Junaidi, Pak Bos Amin, saya melunjak, saya ngatur-ngatur dulu. Semuanya saya mohon maaf. Jadi skenario acara kok rusak dulu. Saya mohon maaf. Nggak sengaja ya. Belum maghrib kok datang saya. Aduh, iya. Iya. Oke, acara bisa berangkat sih Om. Yai nanti ceramah bareng. Ya usah. Nah yang kedua halal bihalal. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, sholatana wa sholatakum, zakatana wa zakatakum, wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal ma'idina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, sholat kita, zakat kita, dan mudah-mudahan Allah menciptakan kita minal ma'idin, kembali suci tanpa noda dan dosa, wal faizina, beruntung selamat dunia akhirat. Mohon maaf lahir dan batin. Yang ketiga, pentingnya ngaji. Ini dibuka lagi malam Ahad besok. Jatah haji apa jatah saya? Saya dulu. Ya kan tanya supaya jelas. Sampai saya pasti yang muda duluan. Saya tanyakan biasanya supaya agenda itu saya tulis. Tapi minimal Pak Bos Amin WA dulu loh. Karena lupa juga. Pak Ustaz, ojo lali jawab itu doang. Kalau enggak paling saya tanyakan
Kang Sodik. Jadi besok saya ganti baju maksudnya. Iya, ya saya mending tanya dulu ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi sekali lagi nih, saya langsung pulang nih gimana? Ya Pak semuanya. Enggak usah lah, jangan dibungkusin. Jangan aja. Jadi monggo dilanjut haji. Sekali lagi saya mohon maaf dulu ya Pak ya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus salah Pak. Saya merasa salah. Ya Allah. Demikianlah perkata sambutan dari guru kita akhirnya Pak Ustaz Muslim. Semoga Pak Ustaz senantiasa memberikan kesehatan, Allah berikan senantiasa keselamatan dalam perjalanan. Allah mudahkan maksud dan tujuannya. Mudah-mudahan pergi dan pulang Allah selalu berikan pendidikan padanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita memasuki pada acara sambutan yang kedua, yaitu yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Akhirul Kiram Bapak Ustaz Haji Mas'ud. Kepada Akhirul Kiram Bapak Ustaz Haji Mas'ud, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahdah, sholatu wahdah, wa nasru wahdah, wa ajizul bahru wa hazan al-ahzab wahdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hidayillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala wa sadaqal qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Wassalamu ila maghfiratin min Allah. Wassalamu ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahu azim. Yang saya muliakan segenap BKN Al-Munir, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kekuatan, kesabaran dan juga kemampuan untuk menjaga amanat dalam mentakbirkan musalla Al-Munir. Tanpa adanya takbir musalla, takbir masjid, maka sering kita berpecah belah. Kekuatan kemampuan persatuan kita dididik dari masjid ke masjid, dari mushola ke mushola, sehingga kita dapat terkumpul, tidak membedakan suku bahasa, tidak membedakan daripada sosial manusia, dan tidak membedakan daripada segala. Di mushola, di masjid adalah sama. Ya, asalnya orang yang papan kabeh, padahal orang saran kabeh. Kalau itu kalau nggak nyapa tadi, Ustaz apa memikirnya? Padahal ya ini inilah
Jadi adanya silaturahmi kalau ada pengajian itu yang penting silaturahmi. Begitu jagalah ketakbiran masjid, kemakmuran musola, kemakmuran masjid dengan sekuat tenaga. Para jemaah taklim yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak masalah taklim saya ada semuanya. Mudah-mudahan semuanya didapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam suasana Idul Fitri, walaupun sudah penghujung, sudah sebulan ya. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbala ya karim. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan kata, kesalahan tingkah laku, khususnya bagi jamaah semuanya, umumnya yang dapat mendengar daripada pengajian. Alhamdulillah berkat umur panjang, maka pada kesempatan ini kita membuka kembali daripada taklim rutin kita, yakni melaksanakan kewajiban kita agar kita selalu belajar. Karena belajar tidak ada batasnya. Kalau sholat aja kewajibannya ada mulainya dari semenjak balik. Kemudian akhirnya setelahnya nyawa di tenggorokan. Kalau menuntut ilmu mana? Dari buayan sampai ke liang lahat. Justru di liang lahat juga masih diajari. Apabila datang kepadamu dua malaikat, maka kamu jangan gentar dan jangan takut. Sudah diajarin kan? Diajarin begitu kalau mati. Diajarin kan? Ini tanda-tandanya bahwa kita harus belajar walaupun sudah diam mahal dengerin. Justru di pagi itu diajarin dulu bagaimana. Lawan baca malaikat dua datang nanya mandolika mandil muka jawaban besar. Justru apakah itu agak ada ini ya? Itu bisa berlaku hidup mau tahu. Berikan peringatan, diberikan pertolongan terhadap mayat kalian. Takut-takutnya dia kedatangan muka nakir, muka nakir mencumpul. Gak bisa jawab, begitu aja, bisa jalan duluan. Kemudian untuk mentakbirkan masjid dan musola tentunya tidak bakalan bisa dilaksanakan hanya sendiri-sendiri. Perlu adanya persatuan, perlu adanya kesatuan yang ada di wilayah itu. Untuk itu kalau Rasulullah mengatakan al-masjidu baitul muslimin, masjid itu rumahnya orang Islam. Jadi tidak boleh kita di masjid merasa namu. Tahu namu? Di masjid namu, di masjid merasa asing. Mestinya kita adalah memiliki. Tapi pemikiran saya benar. Kemudian kita mengadakan pembukaan pengajian sekaligus halal ya.
Kata seorang ulama, innallaha yuhibbud dunya liman yuhibbuhu wa liman la yuhibbuhu walakin Allah yuhil iman liman yuhibbuhu wa huwa habibullah. Sesungguhnya Allah memberikan dunia, ya, memberikan dunia liman yuhibbuhu, terhadap orang yang dicintainya dan terhadap orang yang tidak dicintai. Walakin Allah yu'til iman liman yuhibbuhu. Akan tetapi Allah memberikan iman hanya terhadap orang yang dicintainya saja. Dan senantiasa dia menjadikan kekasih Allah. Justru kita tidak bangga dengan diberikannya dunia banyak. Kita tidak boleh bangga dengan diberikannya jabatan yang tinggi. Tidak, kita diuraikan tidak berlengkap dengan segala sesuatu penghormatan daripada manusia. Kenapa? Karena senangnya di dunia itu bukan berarti Allah cinta kepada dirinya yang maksiat aja kasih. Untuk itu, alhamdulillah kita telah mengalami bulan puasa Ramadan. Disitulah penghapus hasbal dosa kita. Sehingga ketika Idul Fitri sama dengan kita tidak mempunyai dosa sama. Tetapi yang namanya Id, ulama masyhur menjelaskan laisal id liman siabuhu jadi wala liman akal qadid walakinnal id liman taqwahu tajid wa oba wa'id wa oba wa'id. Bukan berarti orang yang kembali terhadap fitrah kesucian, orang yang pakaiannya baru, dan bukan berarti orang yang kembali terhadap fitrah, orang yang makan dendeng yang besar. Kan kebiasaan orang tua begitu, kalau lebaran itu lamun semua dikebok 5 kilo tidak lebaran. Justru yang dipikirin daging dulu, kalau pakai pakaian. Kata orang masuk itu bukan berarti yang makan yang dendeng yang kerja. Walakinnal id liman taqwahu yajib tajib wa qawa. Akan tetapi yang namanya orang yang kembali kepada kesucian adalah orang yang takwanya bertambah dan senantiasa takut terhadap ancaman. Itu namanya Idul Fitri. Oleh karena itu pantaslah dengan ada kata-kata minal semoga engkau menjadikan orang yang kembali terhadap fitrah wal faizin, dan semoga orang yang menjadikan beruntung dengan mendapatkan surganya Allah. Tapi tentunya itu. Jadi kadang-kadang ada plesetan juga. Itu kalau baca di YouTube ya, ada ini kadang-kadang ada plesetan. Laisal id liman siabuhu jadid wa liman akal qadid walakinnal id liman jawjatuhu yajid. Itu kadang-kadang itu ada.
Justru kita kalau baca bahasa Arab ya itu dia. Apa yang artinya bahasanya? Bukan berarti id katanya orang yang pakai baru. Bukan berarti id orang yang makan dendeng. Tapi orang yang id itu yang istrinya tambah. Itu resetan namanya. Itu. Jadi apa boleh id katanya gitu ya. Itu sudah banyak presetan, justru jangan asal baca aja kita kan ya. Justru dalam masalah ini bahwa kita hanya mohon ampunan kepada Allah SWT. Takwa kita tambahin. Kenapa? Takwa itu banyak tingkatan-tingkatannya. Kalau kita ngomong takwa apabila mendengar nama Allah bergetar, belum. Kita nggak ngomong Allah, belum. Kenapa? Dan yang ada juga belum. Justru di awal Allah Subhanahu Wa Taala awal Baqarah itu menjelaskan juga orang yang takwa begini. Sudah diamalkan ya. Yang keduanya tambah meningkat lagi yang dikatakan tadi ya, wasari'u, bergegaslah kamu untuk menuju ampunan Allah. Dan juga surganya Allah disediakan untuk orang yang takwa. Orang yang takwa, bukan orang yang bukan orang ulama belum tentu ke neraka atau surga, belum tentu. Apa ada jaminan ulama masuk surga? Orang ada pindah surga itu kan gara-garanya kan gitu ya, melihat ulama yang matinya mengeluarkan darah dari giginya, gara-gara dia mengambil diri orang untuk masuk di justru izin ini kita ambil juga untuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan ada ampunnya dosa kita, maka kita dimasukkan ke surga Allah. Mari tingkatkan. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Ya, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang beriman dapat keuntungan pertama adalah harus bisa menginfakkan hartanya bisarro dalam keadaan lapang, wadharro dan keadaan susah. Jangan nunggu kaya, jangan. Mau ngajar, pengen bangunan dulu, gak bakalan bisa. Ngajar dulu, bangunan belakangan. Jadi kadang-kadang bikin pesantren, yang isi pesantren gak ada. Kenapa? Gak ada ruhnya. Bikin masjid, masjidnya bagus, jamaahnya gak ada. Ini gak jelas namanya. Jadi ya, besok bisa roh ini wadharro dan juga yang susah. Menginfakkan harta itu jangan mungkin kaya. Sekalipun sempit, ya belum saya pelajari kalau kamu mau kerja, di samping kamu ada yatim, tuh, udah umpamanya anak yatim dikasih 5.000 juga kan, jaga itu. Udah sisihin aja 5.000 baru berangkat kerja. Kalau 5.000 buat mas hari kan nggak ada gunanya itu. Justru ini kadang-kadang mau infak aja, mau sedekah aja, nungguin gul dulu. Saya kalau gul baru ngasih semen ke kasih Pak Ustadz, gul. Kenapa lu ngomong?
Ini pesannya itu. Jangan tunggu-tunggu. Besar roh iwan toto. Lagi susah, lagi senang, mauin. Kalau nggak punya, apa yang kita punya? Ya tenaga, pikiran ya pikiran, itu saja. Kayak saya suruh ngeluarin duit gak punya, duit jajan dapat pengasih bos, amin. Gitu ya. Nah, paling juga ya kasihnya ilmu, kasihnya pengetahuan, kasihnya ini. Itu aja. Namanya infak itu. Kenapa infak itu sangat besar? Pernah ada orang yang ngumpulin mau haji, ngumpulin duit, udah kumpul, ya kalau kalian kan udah banyak lain harta kumpul, itu kebetulan istrinya hamil. Namanya orang hamil yang ada yang namanya ngidam ya. Ngidam apa namanya? Ngidam ya. Ada sebelah, ada yang masak, wanginya kita mah nggak keambu, sama orang ngidam keambu, baunya wangi gitu. Sehingga yang ngidam ini minta pengen dicariin siapa yang masak gitu. Ya suaminya nyariin, namanya istri ngidam kan ya kayak kita juga dulu. Istri saya yang ngidam itu udah malam jam 12, kadang-kadang jam 1, bukan ramenya, bukan musimnya durian, minta durian satu terang durian. Pas dibeliin mah dibawa, cuma dicium ruangan kan. Itu kan kadang-kadang gede. Justru ini juga Allah ini pengen makanan ada yang masak tetangga. Justru kalau masak mungkin, kalau nggak mau ngasih tetangga, jangan kebawaan tetangga. Ini mah kadang-kadang beli durian kulitnya ditaruh di pintu orang. Itu ya. Jadi masalah ini kebawaan minta. Ternyata yang masak itu nenek banyak cucu-cucunya. Dipinta tuh si bapak itu, Nek, tolong istri saya lagi ngidam, minta sedikit saja masakan nenek untuk istri saya. Kata si nenek, jangan Pak. Kenapa? Bagi bapak haram, bagi saya mahal. Bisa begitu enggak? Bagi bapak haram, kalau bagi saya halal. Kalau tidak, omongan begitu. Masa sih ada makanan satu amal dirinya halal dan haram ya? Kalau begitu beli. Kalau bapak nenek nggak mau, saya beli. Nggak mau Pak. Apalagi beli. Kenapa? Bagi bapak haram, bagi saya halal. Emang kenapa Nek? Ini Pak, saya ini punya keluarga, anak-anak banyak. Ketika itu pada kelaparan semuanya, yang namanya nenek-nenek mau berburu gak bisa, Ternyata jalan ke hutan cuma nemuin bangkai keledai. Mati, yang hidup pun gak bisa nangkep dia. Ada nenek-nenek nangkep keledai yang hidup. Sesat itu dimasak. Boleh enggak? Boleh, halal bagi dia mah. Hebat Bapak. Ya, Bapak masih banyak yang dimakan. Akhirnya dengan benar begitu, uang untuk haji yang ngumpulin berapa tahun ngumpulin kalau mau haji.
3 tahun 5 tahun tuh bahasanya. Nah, kalau kita yang lagi berusaha mah 3 tahun 5 tahun. Akhirnya uang yang untuk haji itu dikasihkan sama nenek-nenek tadi. Kalau kita mikir-mikir dulu. Ayo mau sepuluh juga hilang. Pas berangkat ayah, Dia dikasih. Dia putusin saya walaupun nggak berangkat haji rela. Bagiin. Udah bagiin untuk makan, tentunya yang untuk haji bukan untuk makan aja kan ya. Untuk modalnya, untuk modalnya. untuk modal agar supaya berpanjang. Akhirnya tibalah saatnya orang-orang berhaji. Pada zaman itu yang haji cuma 6.000 orang. Pas ada yang datang dari Mekah, datang keluaran itu, padahal tak Mekah, ngapa dia ngomong alhamdulillah kamu mah hajinya diterima, haji mah padahal melaksanakan sholat enggak, sa'i enggak, pakai ihram enggak kan? Apa pengertiannya? Maka mencukupi orang yang kekurangan itu adalah lebih baik daripada kita berhaji. Orang haji kadang-kadang di solonya aja kadang-kadang ngomong ikram aja nggak tahu, sholat aja nggak tahu, padahal wajib. Lebih wajib lagi adalah menghormati, memberikan ini terhadap fakir miskin. Itu gaya puasa itu santrinya. Dulu aja waktu dari Solo itu senangnya nanam paya. Mau paya. Pepayanya kalau panen itu ya dijual tahu, tapi untuk satu untuk tadi, ya kan? Bahkan saya kan ngambil itu, yang namanya santri kan punya kita itu di santri urusannya itu. Santri kuliah nah, punya santri rasanya punya kiai rasanya punya santri itu pepaya kiai buat masak setiap hari itu mana Enggak, karena pernah ada yang ambil itu ya kalau kiai kan itu dari dulu tetap pakai yang bagus karena kalau sewaktu mau diundang di adu mubalikin bukan dia bangga dia minta disulan. Alhamdulillah itu pada itu disulan. Yang minta siapa? Bapaknya sendiri. Bapaknya kan ini mertuanya yang tua dari Cirebon. Itu mertuanya daripada lengkap. Waktu saya di Solo, saya itu disuruh dan kamu untuk belajar Islam. Karena mudah, kira saya walaupun beliau itu adalah didikannya juga didikannya harus dari sekolah. Dengan ketawaduannya, maka itulah akhirnya sekarang juga kalau pengen belajar Solo mungkin nggak bakal turun. Kenapa? Inilah yang bukan bahwa kemuliaan itu bukan dari dunia, ya. Dari infak, banyak infaknya sekarang banyak infaknya berinfaknya. Iya, di organisasi jangan. Kalau nggak ada infaknya, nggak bakalan datang itu enggak.
kalau lagi rame ada turun ini. Itu jamaah banyak, dia nggak ada, bodoh. Di madrasah lagi ada BOP-nya aja, kumpul. Kalau nggak ada apa-apa ada pemerintah, lulus. Ini namanya kita nggak mau berinfak. Infakkan ilmu kita, infakkan ini, jadi nggak usah mikirin yang lain. Ini pesannya, kamu walaupun belum punya tempat tinggal, kamu apa saja yang kamu bisa, kalau dimanfaatin orang boleh saja. Kamu laksanakan, jangan pikiran apa-apa. Dulu saya kerjanya di Kapukpa, di Sesawan. Waktunya disuruh ngajar di Almunir. Waktu itu gaji saya 1.000, 12.000, baru 1.000 perak. Tahun 85. Wah. Di Almunir sebulan 15.000, ya kan? Sedang alhamdulillah, saya bisa perang batin lah. Ini yang mana Bapak? Ya, sekiranya ini yang mana ya? Nah, kata yang tadi itu, bahwa orang yang takwa itu selalu menginfakkan bisarra'i wad dharra. Infakkan kepunyaan kita baik dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Orang tadi hukum malaikat haji, ada yang anak sekali, ada yang melapar lagi, marah-marah kita mah itu. Gak bakalan dikasih itu ongkos haji, gak bakalan, ya kan gitu. Ada nggak kira-kira? Di situlah itu pelajaran kita ya. Orang yang ibadah puasa 30 hari, 30 hari. Rasul mengatakan pahala puasa itu tidak bakalan diangkat sebelum bayar zakat fitrah. Siapa yang wajib zakat fitrah? Yang wajib zakat fitrah itu yang menemukan malam dan juga siangnya dan punya kelebihan untuk makan dan siang. Semuanya wajib zakat. Jadi kadang-kadang zakat fitrah aja meskipun makan berapa ya? Zakat fitrah dibayar. Oke baik, zakat fitrahnya di kampung. Pas pulang kampung di jalan juga makan. Ditanya kemana? Gak bakal janji gitu. Itu ya kecil. Zakat fitrah ya. Ini membuktikan bahwa infak memberikan sedekah terhadap fakir miskin itu lebih baik daripada ibadah yang lain. Tingkatan ini sudah kita dulu saya harus sengaja berani minta kalau untuk umum, berani minta kalau untuk umum. Kemudian yang keduanya wal kaziminal ghaidha, wal kaziminal ghaidha. Orang yang takwa itu adalah orang yang dapat nahan amarah. Tahan, mestinya memarah, tapi tahan amarah. Orang nahan amarah, ya. Orang bisa marah, kenapa orang bisa marah? Orang itu marah sama istri, kenapa marah istri? Karena melihat kesalahan istri, melihat kekurangan istri. Jadi mana? Di sini ada kata kaziminal ghaidha, harus menahan daripada amarah. Caranya agar supaya kita jangan marah, jangan sekali-kali melihat daripada kesalahan orang lain. Istri
marah-marah sama kita. Jangan ikut marah lagi. Oh, istri kita belum dikasih duit, kan aja marah, kan gitu ya. Jadi yang disalahin sendiri, bukan istrinya. Nah, umpamanya gitu. Jadi bilangnya, ya, justru ada kata-kata kalau kamu melihat kakek-kakek, ya, jangan melihat. Kalau melihat kakek-kakek, orang tua, lihatlah dia sudah banyak ibadah, ya. Dia sudah banyak makan asam garam, bahwa dia banyak pengalaman, ya. Walaupun ilmunya belum seberapa. Ini Akhirnya nggak kelihatan kekurangannya orang tua yang akhirnya dia memuliakan terhadap orang tua. Kenapa? Gak ada. Ulah kolot-kolot. siapa kotor ngomong keluangan, ada yang gitu. Namanya anak durhaka itu. Nggak terlalu tua. Bahwa Sayyidina Ali pernah itu, ya, Sayyidina Ali Rasulullah ruku lama, Sholat hukumnya lama. Semua makmum mengikuti Rasulullah. pas sudah selesai sholat ditanya, kenapa ya Rasul rukunya lama? Katanya nungguin Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali datang mau pergi ke masjid, di depannya ada orang tua, di depannya ada orang tua. Itu mau pergi ke masjid, dia tidak mau melihat orang tua. Ternyata pas dekat masjid, Sayyidina Ali masuk ke masjid, itu orang tua Lurus aja. Kenapa? Ternyata dia orang Nasrani. tapi Tetap umur lihatkan. terhadap orang tua. Ini supaya jangan gitu, ya kita melihat orang tua bahwa dia banyak pengalamannya, banyak. Justru enggaknya nantinya nggak sambulau, nggak sambulau. Ini mah kadang-kadang kita karena yang keduanya agar melihat pemuda. Yang dilihat apa pemuda itu? Yang dilihat dia belum banyak dosanya. Kalau melihat pemuda, jangan melihat nakalnya. Dia belum banyak dosanya. Dia umur 20 tahun. Kalau berdosa juga paling 5 tahun. Kita umurnya 70 tahun. Kira-kira banyakkan mana dosanya? Justru kasih sayang anak-anak. Jangan dia mah bandel siapa? Jangan pukul Aisyah, itu dosa mah. Jangan kita Abu Duwais aja tingkatan wali mengatakan wa ummina kisun fi kulli yawmin wa dambi jaidun kaifah imali. Kata Abu Duwais itu. Umurku berkurang setiap hari, sedangkan dosaku bertambah setiap kaifah imali, bagaimana aku menanggungnya. Jadi yang dipikirin dosa saya, jangan dosa orang lain. Ini mah kadang-kadang punya anak kebanggaan daripada amal orang tua. Dianya nggak beramal reseh. Bapak dua tuh berjuang, dirinya nggak ada yang juang. Justru lihatlah kalau lihat pemuda, kenapa? Jangan dilihat kesalahannya, lihat bahwa dia belum banyak dosa. Kita yang banyak dosa, maka kasih sayangilah anak kecil. Justru tidak bakalan orang itu susah hidupnya, tidak bakalan orang itu terhina selagi memuliakan orang tua, mengasihi sayangi yang
yang kalau dia orang maksiat aja, jangan jengkel, jangan. dia belum dikasih hidayah. Justru saya pada mengaji itu. Ngaji itu gimana lagi itu? Kadang-kadang pengurus jadwalan. Tahu KSP ketua sekretaris sudah yang ngaji itu dulunya kan. Tapi apakah kita harus tinggalin? Nggak boleh. Mudah-mudahan dengan ketua sekretaris wilayah bisa melewat masalah. Justru kalau umpamanya masyarakat atau umpamanya kelihatan ini jangan mau. Dia belum dapatkan hidayah. Anak dimarahin jadi enggak? Terus kamu keren nih, misalnya saya kasih buat sekian, janjiin Mas Amin. di pesantren ini sebelum Itu dirayu anaknya gitu. Jadi justru kelihatan nampaknya itu. Kalau umpamanya Lihat sampai kalau nggak kafir juga jangan benci. Kenapa? Kita harus meyakinkan apakah kita itu mampu muslim, apakah kita itu mampu ulama, yakin masuk surganya. Nah, mungkin saja pada akhirnya tidak membawa naudzubillah. Justru mungkin saja jadi sekarang kafir. Kalau dibujuk kepada Allah, giliran mati masuk belum sadar. Artinya tidak boleh berbenci terhadap orang lain. Inilah yang dididik untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kan ya? Ya kasih sayang terhadap sesama orang. Ya. Kasih sayang terhadap sesama agama, kasih sayang terhadap sesama negara, kasih sayang sama semuanya ada manfaat. kita jadi kaya karena ada orang miskin. Itu dulu ya, diundang, pasti undang. Itu pasti undang semua ramai, kamu dulu lagi. Pas di dalamnya nanya mana guru yang setiap malam harinya di sini. Udah ceramah berhenti, kenapa? Saya mah datang juga pas kamu undang, tapi yang ngajarin di sini setiap hari. Harusnya kamu lebih muliakan itu daripada yang lain. Yang ngomong Kenapa? Orang yang setempat yang harus kita hormati. Tawaduknya orang-orang dunia, tawaduknya orang dunia. Justru kita menghormat jangan karena sesuatu dunia nggak ada man. Duduk marah ajudan-ajudannya minta kursi. Mereka di kursi. Tetap aja kalau mau ke sini duduk sama-sama kapan itu udah pernah kesana belum? Udah ya. Ngapain kursi? Udah kalau mau pakai kursi sono. Tapi saya kenapa? Jadi tujuannya kita tidak boleh mengerjakan masalah urusan dulu. Misalnya kadang-kadang balik sekarang balik. yang ketiganya ya, jangan kita melihat
melihat Allah. Sampai-sampai jangan sekali ya, itu kafir Jibril itu adalah Nabi aja mengatakan, man ada dimiyan faqad adani. Siapa saja yang menyakiti kafir Jibril maka sama dengan menyakiti aku. Saling menyakiti aku. Man ada dimiyan faqad adani. Siapa saja yang menyakiti kafir Jibril maka dia adalah menyakiti aku. Kalau di Indonesia kafirnya ada kafir Jibril. Kenapa? Tidak ada perjanjian, tidak boleh mengganggu agama lain. Harus saling menghormati sesama agama. Kafir juga jangan. Kalau ngomong kafir, ya kalau sholat juga. Kuliah ayuhal ngomong kafir nggak apa-apa, tapi ngafirin orang yang nggak boleh. Man kafara musliman, siapa saja orang yang kafir kan orang yang muslim, maka dia anak kafir kamu. Itu yang nggak boleh. Ini artinya dengan demikian amarah nggak ada, maklumin. Ya kan ya? Ya kadang-kadang kita kalau ceramah kalau sudah dewasa ada halus. Kalau lagi ngobrol itu sama lele. Lele itu yang sakit matinya yang apa? Tanggung. Yang masih tanggung kan? Jadi cuma pakai bui aja. Terus yang ketiganya ada yang terakhir wal afina anin. Kata-katanya afin, memaafkan terhadap kesalahan manusia. Kenapa? Memaafkan itu susah. Memaafkan itu susah. Lebih susah daripada minta maaf. Kalau minta maaf, Ustaz minta maaf. Ini minta maaf. Banyak orang yang anak saudaranya aja tidak memaafkan. Justru yang paling mulia adalah orang yang dapat memaafkan manusia. Maka disitulah harusnya kita saling memaafkan. Jangan sekali-kali tidak memaafkan terhadap sesama manusia. Kenapa? Kesian. Kalau kita tidak memaafkan terhadap manusia, nanti bisa ditagih di akhirat nanti. Na'udzubillah subhanahu. Justru afina anin nas ini adalah sifat yang mulia, sifat yang takwa, artinya bersih hatinya, dididik oleh kuasa. Ini yang dikatakan salah kufrika. Ada 3 yang menghancurkan kita. Hawan muttama'un, hawa nafsu yang diikuti, wasukhun muta, ya. Sifat kikir yang terus diikuti. Wa ijabul mar'i nafsihi, dan orang yang suka membanggakan bagi diri. Artinya kalau orang yang membanggakan diri, ya, itu perasaan dia lebih penting daripada orang. Itu namanya akhlak. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita buka kembali bahwa kita wajib yang kita ajarkan, fikih untuk ubudiyah, kemudian tauhid untuk akidah, dan juga sufi untuk akhlak yang baik. Dikatakan orang yang fikih mengenal fikih, kalau tidak mentasawuf akan jadi fasik. Yang mengerti fikih, paham segalanya, tapi tidak punya jiwa tasawuf, maka akan jadi na'udzubillah. Kebalikannya, orang tasawufan tapi ilmu fikihnya nggak tahu, maka jadinya kafir jinti. Na'udzubillah. Artinya ketiga ilmu ini harus kita ajarkan,
harus kita belajar. Mudah-mudahan dengan pengajian nanti bahwa semuanya akan kita gali dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dengan saleh. Ala hadis India al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sepatah dua kata dari guru kita Mas Kiram Pak Ustaz Haji Mas'ud. Semoga apa yang disampaikan senantiasa bermanfaat untuk kita. Mari selanjutnya kita masuki pada acara yang ketiga, yaitu doa penutup. Insyaallah selamat datang, selamat jalan kepada guru kita akhirat Bapak Ustaz Haji Mas'ud. Semoga dalam perjalanan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan dan sampai tempat tujuan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk pada acara yang terakhir, yaitu doa penutup. Insyaallah akan dipimpin oleh akhirat Bapak Ustaz Sandi. Coba Sandi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin amin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan kasiran wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma 'allimna 'ilman naf'ahu bi awamirika wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bi kayfa najika ya rabbal alamin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحمد الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما أذنتناه فاردد إلينا عند حاجتنا إليه فاردد إلينا عند حاجتنا إليه فاردد إلينا عند حاجتنا إليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.